Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan warisan peradaban kuno beserta dengan sistem budayanya. Kalian pasti sudah tidak asing dengan peradaban kuno. Namun apa saja sih yang diwariskan atau sistem yang masih digunakan hingga saat ini? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Nah, pertama-tama kita punya peradaban Mesir. Apa saja yang masih diwariskan atau dikenang dari peradaban Mesir hingga saat ini? Oke, mari simak penjelasan kami sebagai berikut. Warisan pertama yang akan dibahas adalah kalender dari Mesir kuno, yaitu sistem penanggalan yang membagi satu tahun menjadi 365 hari, terdiri dari 12 bulan dengan masing-masing 30 hari, ditambah 5 hari ekstra untuk merayakan kelahiran dewa. Kalender ini juga terbagi menjadi 3 musim utama yang mengikuti siklus sungai Nil, Aked, yaitu musim banjir, dan Paret, musim tanam, dan Semu, musim panen. Meskipun belum memiliki tahun kabisat, kalender ini menjadi dasar bagi sistem penanggalan modern, termasuk kalender Julian dan Gregorian yang kita gunakan saat ini. Nah, warisan kedua adalah warisan dari Yunani. Yunani mewariskan demokrasi, yaitu filsafat, sastra, dan ilmu pengetahuan. Sistem pemerintahannya menginspirasi dunia modern, sementara pemikirannya Socrates, Plato, dan Aristoteles masih relevan. Karya sastra dan arsitekturnya juga berpengaruh, membentuk dasar budaya dan ilmu pengetahuan hingga kini. Sekarang untuk peninggalan kuno ketiga adalah peninggalan dari Tiongkok. Tiongkok kuno meninggalkan banyak peninggalan berharga seperti kertas, percetakan, kompas, dan bubuk mesiu. Selain itu, filsafat Konfusianisme, sistem birokrasi kekaisaran, serta pengobatan tradisional juga menjadi warisan penting. Bangunan seperti tembok besar dan terakota menunjukkan kemajuan arsitektur dan militer mereka. Nah, untuk masa depan, peninggalan ini terus berpengaruh. Kertas dan percetakan menjadi dasar perkembangan media dan pendidikan, sementara kompas berperan dalam navigasi modern. Bubuk mesiu mengubah teknologi persenjataan dunia. Selain itu, nilai-nilai Konfusianisme masih memengaruhi budaya kerja dan pendidikan di banyak negara. Nah, untuk warisan kuno keempat adalah dari India, yang memiliki banyak peninggalan berharga. Salah satunya adalah sistem angka nol yang menjadi dasar matematika modern. Selain itu, ada juga yoga dari Ayurveda yang hingga kini digunakan dalam kesehatan. India juga terkenal dengan sastra epik Mahabharata dan Ramayana, serta arsitektur megah seperti Taj Mahal dan kuil Khajuraho. Agama Hindu dan Buddha yang berasal dari India pun telah menyebar ke berbagai belahan dunia. Nah, kalau kita bicara soal pengaruhnya di masa depan, jelas masih sangat besar. Sistem angka nol terus digunakan dalam teknologi dan sains. Yoga dan Ayurveda semakin populer sebagai metode kesehatan alami. Sastra dan arsitekturnya terus menginspirasi seni di berbagai negara. Nah, untuk warisan kuno yang kelima adalah dari Romawi yang memiliki banyak peninggalan berpengaruh hingga saat ini. Salah satu yang paling terkenal adalah sistem hukum mereka, yaitu hukum Romawi yang menjadi dasar hukum di banyak negara. Selain itu, Roma juga meninggalkan arsitektur megah seperti Kolosseum dan jalan-jalan batu yang masih bertahan. Mereka juga mengembangkan sistem pemerintahan republik dan militer yang sangat maju, serta bahasa Latinnya menjadi akar dari banyak bahasa di Eropa. Nah, kalau bicara soal pengaruhnya di masa depan, tentu masih sangat besar. Sistem hukum Romawi menjadi dasar bagi hukum modern di banyak negara. Arsitektur dan teknik konstruksi mereka terus digunakan dalam pembangunan kota. Sistem pemerintahan mereka juga menginspirasi konsep demokrasi dan republik yang kita kenal sekarang. Bahkan, bahasa Latin masih digunakan dalam dunia akademik, hukum, serta kedokteran. Jadi, bisa dibilang warisan Romawi masih sangat hidup dalam kehidupan kita saat ini. Nah teman-teman, itulah 5 peninggalan warisan kuno yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami, mau dari warisannya dan juga pengaruh di masa depan. Nah oke.
Kalau kalian masih bingung, kalian bisa bertanya kepada kami mengenai materi yang sudah dijelaskan agar lebih jelas. Sebagai pengingat nih, jangan bertanya di luar topik ya. Sekian, terima kasih.